Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika dan Profesi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fani Fatuniza, NIM 1900450, kelas 3E Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Di sini saya akan menjelaskan 1. Pengertian profesionalisme, 2. Contoh penerapan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari, 3. Pengertian dan contoh A. Denial of Service atau DOS, B. Defacing, C. SQL injection, D. Coding. Pengertian profesionalisme. Profesionalisme adalah suatu sikap yang harus dikembangkan para pekerja saat berada di lingkup perusahaan. Tiap orang bisa memiliki berbagai macam karakter yang berbeda, akan tetapi dalam hal ini, tiap sikap dan karakter harus dapat ditempatkan di porsi yang tepat dan sesuai. Profesionalisme berasal dari profesi yang bermakna berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1994. Jadi, profesionalisme adalah tingkah laku, kepekaran, atau teliti dari seseorang yang profesional. Menurut Longman tahun 1987. Contoh penerapan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Contoh etika. 1. Mengucap salam ketika kita bertemu atau memasuki rumah. Etika ini telah diajarkan sejak dahulu hingga sekarang, sehingga seseorang yang tidak mengucap salam saat bertamu akan dianggap tidak beretika. 2. Izin dan mencium tangan kedua orang tua ketika ingin pergi. Izin dan mencium tangan kedua orang tua ketika hendak melakukan kegiatan tidak hanya dipraktikkan oleh seorang anak yang masih sekolah, namun juga oleh seseorang yang akan berangkat kerja. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Etika ini sudah diajarkan sejak dahulu hingga saat ini. Namun masih banyak anak yang melanggar etika dengan membuang sampah pada tempatnya. 4. Meminta maaf ketika apabila salah. Meminta maaf ketika melakukan suatu kesalahan. Etika ini sangatlah penting, terlebih lagi dalam rangka meningkatkan perdamaian. Namun masih banyak juga orang yang tidak mau meminta maaf saat melakukan kesalahan. Contoh moral. 1. Berbicara pelan atau halus di depan orang tua. Tindakan inilah menjadi contoh penjelasan mengenai rasa penghormatan yang selalu dimunculkan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki kebudayaan bangsa timur. Contohnya seperti Indonesia, kemunculan berbicara pelan dan halus sebagai ilustrasi nyata perilaku moral yang baik. 2. Menundukkan kepala ketika berjalan. Contoh lainnya tentang nilai moral ini seperti perilaku menunduk saat setelah melewati orang-orang di sekitarnya. Berjalan menunduk sudah diajarkan sejak dulu oleh nenek moyang dan sebagai harapan memperoleh rasa penghormatan kepada orang yang lebih tua. 3. Tidak membuat keributan. Fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat seringkali digabungkan dengan ribut saat jam belajar berlangsung. Anak yang melakukan keributan tersebut secara langsung bertindak dengan moral yang buruk. 4. Tidak korupsi. Korupsi, tindakan seperti ini banyak merugikan masyarakat. Bahkan secara nyata akan membuat masyarakat hidup dalam kemiskinan. Karena itu, upaya menciptakan kestabilan negara korupsi haruslah diperangi oleh masyarakat, mahasiswa maupun oleh pelajar itu sendiri. Dan pengertian dan contoh. Dari A. Denial of Service atau DOS, 2. Defacing, 3. SQL injection, D. Coding. Di sini saya akan menjelaskan Denial of Service atau DOS. DOS merupakan kependekan dari Distribute Denial of Service atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penolakan layanan secara terdistribusi. DOS adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan.
Umumnya serangan ini dilakukan menggunakan beberapa komputer host penyerang sampai dengan komputer target tidak bisa diakses. DOS adalah serangan yang sangat populer digunakan oleh hacker. Selain mempunyai banyak jenis, DOS memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu membuat lalu lintas server berjalan dengan beban yang berat sampai tidak bisa menampung koneksi dari user lainnya atau overload. Salah satu cara dengan mengirimkan request ke server secara terus-menerus dengan transaksi data yang besar. SQL injection. SQL injection atau biasa yang dikenal dengan sebutan SQLI adalah suatu teknik penyerangan web dengan menggunakan kode SQL atau struktur query language yang berbahaya untuk memanipulasi database. Tindakan ini termasuk ke dalam kategori hacking, di mana penyerang akan mencari celah keamanan dari suatu website. Cara kerja SQL injection. SQL injection menjadi salah satu tindakan hacking yang digemari oleh para attacker. Salah satu alasan adalah masih banyak website yang kurang memerhatikan celah keamanan sistemnya yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab. Defacing. Defacing adalah merupakan bagian dari kegiatan hacking web atau program application yang memfokuskan target operasi pada perubahan tampilan dan atau konfigurasi fisik dari web atau program aplikasi tanpa melalui source kode program tersebut. Dan defacing adalah teknik mengganti atau menyisipkan file pada server. Teknik ini dapat dilakukan karena terdapat lubang pada sistem security yang ada di dalam sebuah aplikasi. Hal ini bertujuan untuk melakukan perubahan tampilan pada website korban dengan tampilan yang dimiliki oleh defacer. Deface merupakan sebuah serangan yang dilakukan untuk mengganti visual dari sebuah website. Para hacker biasanya meninggalkan pesan dan icon mereka agar hasil kerjanya diketahui oleh khalayak hacker. Contoh defacing: 1. Ingin menjadi hacker. 2. Mendapatkan popularitas. 3. Ingin mendapat pujian dan lain-lainnya. Carding. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah carder. Sebutan lain untuk kejahatan sejenis ini adalah cyberfraud atau cyberfraud alias penipuan di dunia maya. Menurut riset Clear Commerce Inc., perusahaan teknologi informasi yang berbasis di Texas atau Amerika Serikat, Indonesia memiliki carder terbanyak kedua di dunia setelah Ukraina, dan sebanyak 20% transaksi melalui internet dari Indonesia adalah hasil carding. Akibatnya, banyak situs berbelanja online yang memblokir IP atau internet protokol atau alamat komputer internet asal Indonesia. Kalau kita belanja online, formulir pembelian online shop tidak mencantumkan nama negara Indonesia. Artinya konsumen Indonesia tidak diperbolehkan belanja di situ-situ. Dan contoh kasus carding yaitu penggelapan data nasabah dilakukan sekitar Maret hingga 2 Juni tahun 2010 dan terbongkar setelah lebih dari 41 nasabah melaporkan adanya transaksi ilegal pada kartu kreditnya. Tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang penipuan dan atau pasal 378 KUHP. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.